saya pribadi sebetulnya kalau ada teman-teman media nanya, ini tanggapannya tentang berita di luar, aduh itu buat naikin rating lah paling. Sesuatu berita dibuat yang berita bohong atau berita lama diangkat kembali, buat saya itu receh ya. Artinya kepentingan dunia entertain lah. Apakah, tapi saya tidak punya kepentingan karena saya tidak punya sinetron. Oke, Teh Weni mungkin bisa diceritain ada kabar berita yang beredar kalau ternyata Teh Weni kalah ya di Pengadilan Negeri Tangerang dan Rizky Aditya. Aku jawab ya. Iya. Jadi beritanya kan ramai banget ya. Jadi banyak yang kirim tuh gambar-gambar, terus screenshot bahwa sudah sah Rizky Aditya dinyatakan bukan ayah dari Naira Kainita, anak saya, bukan ayah dari Keke. Sudah ketok palu, bla 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 lain-lain. Saya tegaskan di sini bahwa semua berita itu adalah berita hoax. Artinya bukan berita yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, gitu ya. Kenapa? Karena berita terakhir adalah putusan dari Pengadilan Tinggi Banten yang menyatakan dan mengabulkan gugatan kami kepada penggugat Rizky Aditya, menyatakan adalah ayah biologis dari Naira Kainita. Itu. Jadi itu adalah putusan terakhir yang terupdate. Di luar itu semua beritanya tidak benar. Putusan itu keluar kapan Bu? Aduh, saya tanggal berapa ya Bang ya? 2 bulan lalu ya? Iya. 2 bulan atau 3 bulan lalu. 2 bulan atau 11 tahun. Itu putusan dari Pengadilan Tinggi Banten ya. ya. Kalau mengenai hasil DNA sendiri seperti apa sih Kak? Dan satu lagi nih, banyak yang rancu bahwa sudah ada DNA, belum ada DNA sampai dengan saat ini, gitu ya. Jadi Pengadilan Tinggi Banten itu membuat terobosan pembuktian terbalik. Artinya menyatakan Rizky sebagai ayah sah, ayah biologis dari Keke tanpa pembuktian DNA. Maka Pengadilan Tinggi Banten meminta kepada Rizky untuk membuktikan apabila itu tidak benar, gitu kan. Jadi sampai dengan saat ini alhamdulillah saya dan tim kuasa hukum sudah menang di tingkat banding dan kami sangat menunggu, gitu ya, sangat menunggu bukan klarifikasi, artinya nextnya bagaimana dari pihak Rizky, tanggapannya ya, apakah mereka akan melakukan kasasi, itu kan, iya, atau mereka menerima putusan Pengadilan Tinggi Banten yang akhirnya bisa menjadi suatu keputusan yang ingkrah, gitu, atau mau dibuktikan dengan tes DNA, monggo silahkan. Mbak. Jadi kami masih menunggu dan belum ada tes DNA sampai dengan saat ini. Mbak, tapi dari pihak Rizky katanya udah bersedia melakukan tes DNA, tapi belum ada respon gitu dari Mbak. Maksudnya udah ada komunikasi soal itu? Tidak pernah ada komunikasi. Jadi kalau mau komunikasi ibu pengacaranya, ya ibu pengacara Rizky, silakan komunikasi dengan pihak lawyer saya, gitu loh. Jangan melalui penerantara teman saya lagi, kan kita sudah punya pengalaman kemarin gitu ya, bahwa melalui perantara itu terjadi miskomunikasi. Jadi ada penyampaian yang mungkin maksudnya ibu apa, nyampe ke kita apa, atau ada yang bahasa salah di kita, ibu putar balikan gitu kan, itu tidak elok lah menurut saya. Jadi sebaiknya sampaikan maksud dan tujuannya langsung kepada tim kuasa hukum saya. Bagian mana diputar balikannya Mbak? Iya, katanya bahwa ini dibilang tidak mau tes DNA. Teman-teman wartawan kan di sini tahu semua. Dari awal saya menuntut ini kan adalah tes DNA yang saya tuntut gitu kan. Satu-satunya pembuktian untuk kasus ini adalah tes DNA. Tapi tidak pernah ada respon yang bagus dari pihak Rizky dan kuasa hukumnya. Soal apalagi Rizky-nya kan selalu menghindar gitu. Boro-boro mau tes DNA. Kok lucu? Di akhir cerita pada saat kami menang dinyatakan bahwa Weni kita ajak damai tapi tidak mau. Ya jelas nggak mau ibu. Saya itu tidak mau diajak damai diam-diam. Ibu melakukan tes DNA dengan inisiasi ibu, ngajak Keke itu nggak bisa. Semua ada aturannya. Gitu. Kalau untuk tes DNA sendiri sampel apa aja sih yang akan diambil? Saya kebetulan belum pengalaman ya, artinya, tapi saya sudah tanya-tanya itu dari air liur gitu ya, dari rambut ya Bang ya, sampel. Dari siapa aja yang akan diambil? Iya. Setahu saya sih Rizky dan Keke. Tapi dari Keke sendiri belum ada ya? Belum ada.
Karena kan kita tidak bisa melakukan itu sepihak kalau tes DNA. Harus kesepakatan kedua belah pihak. Tapi sudah ada perbincangan belum kayak ketemuan gitu di luar membicarakan soal tes DNA? Alhamdulillah sih belum ada. Belum ada itikat dan pembicaraan dari pihak kuasa hukum Reski kepada pihak kita. Kepada pihak lawyer saya ya, artinya kan kita sudah diwakilkan masing-masing dengan lawyer. Alangkah baiknya silahkan berhubungan langsung. Berarti kan putusan juga sudah lama ya Pak, dan tes DNA pun juga belum berjalan gitu ke ini sendiri, kayak menunggunya terasa sangat lama banget nih soal. Kalau dari putusan gimana Bang? Kalau dari putusannya kita sedang menerima salinan putusan kan, pemberitahuan itu secara resmi dari pihak Pengadilan Negeri Tangerang, tebusannya ya. Banten. Pengadilan Tinggi Banten. Pengadilan Tinggi Banten ke Tangerang dia. Oh. Tangerang kemudian tebusan kita. Oh, berarti kita masih menunggu proses itu. Iya. Tapi ada batas waktunya nggak sih Mbak Beni? Iya. Untuk Rizky sendiri mengajukan tes DNA tersebut? Setahu saya batasan waktu itu kan banding itu 1 sampai 6 bulan ya Bang ya. Iya. Mohon maaf ya, aku bukan lawyer jadi saya hanya mendengarkan 1 sampai 6 bulan. Dan semenjak dikeluarkan putusan itu 14 hari kalau nggak salah Iya. Bang ya. Sehari setelah kita menerima pemberitahuan dari Oh iya. PN. Jadi 14 hari itu setelah pihak kami menerima putusan dari PN. Artinya kalau salinan resmi sudah di resminya tangan, belum nyampe ke kami. jadi kalau salinan resmi sudah di tangan, kita menunggu 14 hari dari situ gitu loh. Sementara ini kan putusan Pengadilan Tinggi Banten hanya sebatas masih di website. Ya, di website kita bisa lihat, website Mahkamah Agung bisa kita lihat putusan pengadilan tingginya. Iya. Gitu. Bang, setelah salinan putusan resmi diterima Iya. dari Pengadilan Tinggi Provinsi Banten ke tingkat Kota Media di Tangerang gitu ya, Iya. terus ke klien, Nanti didelegasikan betul, ke kami. oke, itu kan kuat secara hukum Bang ya. Ya kuat. Artinya apa langkah yang akan dilakukan selanjutnya ketika ingin mendesak supaya Rizky benar-benar mengakui bahwa ini adalah putusan salinan itu resmi secara hukum? Iya, kita baca lagi apa isi putusannya itu. Putusan itu Pengadilan Tinggi itu kan menyatakan bahwa si Keke itu anak biologis Betul. dari si Rizky. Rizky Aditya. Secara hukum maka ayah biologis dan anak biologis itu kan mempunyai hak dan kewajiban dia harus bertanggung jawab dia. Gitu. Apa isi putusannya itu? Mungkin maksudnya Mas itu adalah bagaimana pengadilan memaksa Reski untuk DNA gitu kali ya. Ya, apa kata Ini, DNA? Apakah DNA itu gini kewajiban? ya, DNA kan secara pernah kami ajukan waktu di pengadilan negeri, tapi dia sendiri yang menolaknya dengan alasan pertama tidak mengenal, Ya. tidak mengenal Bu Weni, tidak ada hubungan hukum, berbagai dalih lah, ya kan, sehingga dia menolak untuk melakukan tes DNA. Gitu. Bahkan datang ke pengadilan negeri pun tidak. Tidak. Dia. Setelah kami melakukan banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten berpendapat karena dia tidak mau membuktikan, maka ada prasangka hakim di situ. Prasangka ya orang dituduh kok nggak mau dia membuktikan, berarti tuh. Dan berdasarkan undang-undang pernikahan yang Ya, sudah undang direvisi pernikahan juga. yang sudah direvisi pasal 43 itu di MK, ya ayah biologis mempunyai hubungan hukum keperdataan. Yang bisa dibuktikan dengan tes ilmu pengetahuan yaitu tes DNA. Iya. Tapi ini udah putusan hakim, udah mutlak. Kalau kecuali dia ada upaya hukum ya. Nah, Gitu. jadi kalau tadi Mas tanya, saya balik ya, apakah ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap? Jelas Mas, tapi belum berkekuatan hukum tetap. Artinya Reski masih punya step untuk melakukan kasasi gitu kan. Iya. Tetapi kekuatan hukum di Pengadilan Tinggi Banten ini tidak bisa merubah siang jadi malam, malam jadi siang, tidak. Makanya saya pribadi sebetulnya kalau ada teman-teman media nanya, Bu Weni tanggapannya tentang berita di luar, aduh itu buat naikin rating lah paling. Sesuatu berita dibuat yang berita bohong atau berita lama diangkat kembali, buat saya itu receh ya. Artinya kepentingan dunia entertain lah. Apakah, tapi saya tidak punya kepentingan karena saya tidak punya sinetron, ya kan? Saya tidak main sinetron, saya tidak berkepentingan agar sinetron saya ratingnya naik gitu kan, tidak. Tapi mungkin ada pihak-pihak yang diuntungkan dengan berita ini, ya silakan aja gitu. Tapi buat saya
tidak memojokkan juga karena berita ini tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.